Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'ima, akhrajahu Muslim. Dan darinya maksudnya masih dari hadis Ali radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat yang semakna dengan hadis ini, la yashrabanna ahadum minkum qa'ima faman nasiya fal yastaqi. Janganlah sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaklah dia memuntahkannya. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tentang larangan tidak boleh minum sambil berdiri tanpa uzur. Tetapi para ulama ketika membahas tentang larangan dalam hadis ini, apakah kemudian larangan ini sampai kepada tingkat haram? Jadi kalau ibu minum berdiri itu berdosa karena hukumnya haram, ataukah hanya sekedar makruh saja? Lah Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai kepada haram, tetapi hanya sekedar makruh saja. Beliau mengatakan di sini, fadhahaba aktsarul ulama ila anna nahya anis syurbi qa'iman litanzihi la litahrimi. Kebanyakan para ulama bahwa memahami larangan dalam minum berdiri itu hanya litanzih, maksudnya dibawa kepada makruh, la litahrim, bukan dibawa kepada haram. Taib. Sebelum kita jelaskan hadisnya, kita akan menjelaskan dulu tentang seputar adab-adab minum dulu. Karena ini kan bagian daripada adab minum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus dipahami atau diperhatikan ketika kita minum, hendaklah seseorang minum dengan membaca basmalah. Jadi seseorang makan ataupun minum jangan hanya sekedar minum saja, tetapi juga disunnahkan membaca basmalah. Kemudian juga yang kedua, kalau seandainya ibu dalam posisi rame-rame duduk, kemudian tekonya kan cuma satu, ya gelas banyak, tapi kan tekonya cuma satu, maka sebaiknya ketika menuangkan air minum itu dimulai dari arah kanan dulu, kemudian berkeliling sampai selesai. Karena itu ada hadis Nabi SAW, sakil kauma akhirahum syurban. Berilah minum sebuah kaum itu sampai kepada yang terakhir yang minum. Kata ulama ketika memahami hadis ini, maksudnya adalah berilah minum dari sebelah kanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak minum dari mulut teko, tapi sebaiknya dituangkan ke dalam gelas. Kenapa demikian? Nabi SAW larang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, naha Rasulullah SAW an ikhtinasil asiqqa an yashraba min afwahiha. Nabi SAW melarang tidak boleh minum dari sisi pecahan atau retakan gelas, dan tidak boleh langsung dari mulut bejana ketika minum. Kenapa demikian, Bu? Tentu ada alasannya. Ya, kok orang tidak boleh minum langsung dari mulut teko itu kok? Kenapa? Ini kan teko aku, bukan teko dia. Terserahlah kan gitu. Pertama, Bu, kenapa dilarang? Karena kan kita tidak tahu dalam teko itu, apalagi tekonya tidak transparan ya. Lain kalau teko gelas, nampak isi airnya kan. Tapi kalau teko-teko zaman dulu itu kan biasanya pakai seng kan, pakai ya semacam seng lah, warna kuning apa gitu kan. Lah kita tidak tahu isi teko itu, barangkali ada binatang-binatang yang masuk ke dalam teko kan. Kemudian ibu minum dari mulut teko, tahu-tahu kemakan pula binatang tuh. Itu satu. Ya, takutnya ada binatang-binatang yang membahayakan. Kemudian yang kedua, yang namanya mulut teko ini, takut teko itu diminum bersama-sama. Kalau umpamanya kita minum dari mulut teko, boleh jadikan bekas dari mulut kita nanti nempel di teko tuh, Bu. Boleh jadi umpamanya mau menyebarkan penyakit kan, entah lagi flu, entah lagi apa kan. Kemudian nempel pula di mulut teko itu, diminum pula keluarganya.
nyebar nanti penyakitnya. Ini juga diantara kenapa Nabi SAW melarang tidak boleh minum dari mulut teko. Tetapi kalau memang tekonya transparan, kayak teko gelas gitu kan nampak tuh ada apa-apanya di situ, dan tidak ada yang minum kecuali ibu sendiri dari situ, maka tidak ada masalah. Pertama karena nampak isinya, yang kedua karena memang tidak ada yang minum kecuali ibu di situ. Tapi kalau rame-rame ya sebaiknya jangan. Ini juga termasuk adab masalahnya kan, adab minum. Kemudian juga ada mutanafus filina. Kadang ada orang minum itu tidak bernafas, main ambil gelas yang jumbo, kemudian ibu minum klok habis gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan sunnah. Sunnahnya itu sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau itu yatanafas fis syarabi thalathan. Jadi beliau kalau minum itu satu gelas itu dibuat 3 kali. Minum dulu, berhenti, minum dulu, berhenti, minum dulu, berhenti gitu, Bu. Ngambil nafas-nafas sedikit-sedikit aja minumnya. Jangan langsung klak habis gitu loh maksudnya, Bu ya. Itu namanya menyelisih sunnah Nabi SAW, karena madorotnya takut keselak nanti, Bu ya. Apalagi orang yang capek, haus, kan biasanya pengen puas tuh minumnya. Bukannya malah kesedap jadi penyakit kan, Bu. Jadi seseorang sebaiknya minum pelan-pelan, berhenti dulu, ngambil nafas, minum lagi. Begitu sunnahnya. Termasuk juga yang harus diperhatikan adalah ada munafhi fil ina. Tidak boleh meniup saat panas. Kenapa? Karena ada hadis Nabi SAW melarang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, naha anis syurbi min sulmatil qadahi wa an yanfukha fi syarabi. Rasulullah SAW melarang minum dari bagian yang retak dari sebuah gelas dan melarang meniup di dalam minuman. Tapi sekali lagi, kalau seandainya ibu lagi makan dengan yang berkuah-kuah gitu ya, entah kuah serasem, kuah gulai, rawon, pokoknya intinya ada kuahnya lah. Kan ibu biasanya kalau langsung makan atau minum-minum yang panas, kopi, teh dan yang lainnya, itu kan membahayakan. Sehingga ada di antara kita ini kadang kalau mau makan minum itu ditiup-tiup gitu kan. Nah sebenarnya hukum meniup makanan itu sampai tingkat apa gitu ya. Maka ulama mengatakan bahwa meniup dalam makanan itu tidak sampai tingkat haram, tetapi hanya makruh saja. Tetapi walaupun demikian, kalau memang ada hajat, kata ulama, idza kana hunaka hajatun tad'u ila nafhi fi at-ta'ami aw asy-syarabi li tabridihi. Kalau seseorang itu memang berhajat untuk meniup dalam makanan ataupun minuman untuk mendinginkan, wa kana yahtaj ila an ya'kula aw yashraba, dan dia pengen cepat-cepat makan dan minum, wa yashuqqu alaihi an yantadhirahu, dan dia berat untuk nunggu kelamaan gitu ya. Maka ulama mengatakan fa innal karahiyata tazul. Maka hukum makruhnya dianggap hilang. Artinya boleh, Bu ya. Jadi niup itu kalau memang ada hajat, ibu lapar, pengen cepat-cepat makan gitu ya. Sementara nunggu dingin tak ada kipas pula di situ. Ya sudah nggak apa-apa. Ya, kemudian nggak ada pokoknya buku atau apa yang bisa dikipas-kipasin, maka tidak mengapa kata ulama seseorang meniup makanan kalau ada hajat. Ini juga diantara adab makan, adab minum. Kemudian juga adab minum itu termasuk juga asyurbu bi yadil yamin, minum dengan tangan kanan. Ini bagian daripada adab. Karena minum dengan tangan kiri itu adalah minumnya setan. Kata Rasulullah, ya'kulanna ahadukum bishimali wa la yasrabanna biha, fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrab biha. Kata Rasul, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Artinya kalau kita minum dengan tangan kanan itu kita sedang menyelisihi setan. Kalau ibu minum atau makan dengan tangan kiri berarti ibu kawannya setan. Tapi kalau menggunakan tangan kanan berarti kita menyelisihi. Maka ini juga pelajaran bagi kita, pendidikan bagi anak-anak. Karena biasanya anak-anak kalau dari kecil tidak diarahkan, itu sampai besar jadi kidal jadinya. Ini juga penting, Bu ya. Jangan sampai kalau kita punya anak kecil atau ibu punya cucu, nampak makan atau minum dengan tangan kiri, lekas ditegur. Karena itu bentuk penyelisihan terhadap setan, bukan hanya sekedar adab makan minum aja, tidak. Tapi lebih daripada itu kita sedang menyelisihi makan minumnya setan.
Kemudian juga di antara adab adalah bersyukur, mengucapkan hamdalah kalau memang kita selesai makan ataupun minum. Kata Nabi SAW, Innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashrab asyurbata fayahmaduhu 'alaiha. Kata Rasul, Allah sangat redha, sangat senang kepada hamba ketika dia makan, setelah makan dia memuji Allah. Ketika dia minum, selesai minum dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara adab-adab yang berkaitan dengan minum. Dan perlu diketahui juga berkaitan dengan minum ini, kita tahu bahwa minum ini salah satu hajat dan kebutuhan manusia. Orang kalau tidak ada air bisa mati, tetapi kalau orang tidak makan masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau orang tidak ada air, sebentar saja dia tidak akan bisa bertahan hidup. Sehingga minum itu bagian nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar dalam hidup kita. Wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan pada air itu segala sesuatu bisa menjadi hidup. Makanya kalau kita melihat tentang keutamaan sedekah, maka seafdol-afdol sedekah itu adalah sedekah dengan air. Sedekah dengan air. Jadi mana-mana yang butuh air kayak masjid, pesantren, atau mungkin desa-desa, tempat-tempat yang butuh pengairan air minum, kalau kita kemudian berinfak untuk mereka, maka itu seafdol-afdolnya sedekah. Kata Nabi SAW, afdolus sadaqah sadaqatul ma. Seutama-utama sedekah adalah sedekahnya air. Makanya pernah satu hari Imam Hakim itu yang mengarang kitab Mustadrak. Kemudian biasa disebut-sebut kalau kita membahas hadis Nabi, mesti di belakangnya kan rawahu Hakim, rawahu Tirmidzi, rawahu Muslim, rawahu Bukhari. Pokoknya dia adalah seorang pengeluar hadis, Imam Hakim ini. Jadi satu hari Imam Hakim ini sakit, ada luka di badannya, dan dia sudah berusaha untuk mencari pengobatan ke sana kemari, tapi Allah takdirkan juga tidak sembuh-sembuh. Akhirnya satu hari dia hadir di majelisnya Imam Sabuni, hadir di majelis Al-Imam As-Sabuni. Maka selesai pengajian, selesai ta'lim, maka Imam Hakim ini datang kepada Imam As-Sabuni, kemudian mengadukan penyakitnya dan mengatakan, ya Imam, saya ada sakit di badan saya, luka yang tidak pernah kunjung sembuh. Bisa enggak kau minta jamaah yang hadir di majelis taklim kamu ini mendoakan akan kesembuhan aku? Akhirnya kemudian Imam As-Sabuni meminta jemaahnya yang hadir di situ, baik yang laki-laki atau yang perempuan, agar sama-sama mendoakan sakitnya Imam Al-Hakim ini. Tiba-tiba kemudian selang beberapa hari ada seorang wanita yang hadir di majelis ta'lim itu bermimpi malamnya, bahwa dalam mimpinya dia berjumpa dengan seseorang yang mungkin itu mimpi baik dari malaikat gitu ya, agar menitipkan pesan kepada Imam Hakim, kalau dia ingin sembuh penyakitnya maka sedekahlah dengan air. Akhirnya wanita ini kemudian menyampaikan perkara mimpinya kepada Imam As-Sabuni untuk disampaikan kepada Imam Hakim. Maka kemudian Imam Hakim pun menyarankan atau berusaha melakukan apa yang disarankan oleh Imam As-Sabuni agar bersedekah dengan air supaya sembuh penyakitnya. Akhirnya kemudian dia pun berusaha mencari desa yang sangat berhajat kepada air. Kemudian dia menggali sumur di situ. Kemudian dia sedekahkan airnya kepada warga desa yang ada di situ. Nah, selang beberapa waktu setelah peristiwa itu, subhanallah, Allah sembuhkan untuk penyakitnya Imam Hakim. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Tadawaw mardakum bisadaqah. Kasih carilah kesembuhan bagi orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi dari sini kita tahu bahwa air itu adalah seafdol-afdolnya sedekah. Dan hal yang sama terjadi kepada seseorang yang datang kepada Abdullah ibn Mubarak. Dia pun sakit orang ini. Kemudian dia mengadu kepada Abdullah ibn Mubarak akan sakit yang diderita yang lama sembuh itu. Maka Abdullah ibn Mubarak menyarankan agar dia sedekah dengan air. Setelah dia sedekah dengan air, tiba-tiba Allah sembuhkan. Nah, itu kan bagian daripada sebab, ya kan? Tetapi kita lihat di sini kita tidak berbicara soal cerita sembuhnya, tetapi kita bicara soal airnya. Bagaimana manfaat air itu luar biasa. Sampai-sampai kemudian dijadikan oleh para ulama sebagai afdol as-sedekah, sedekah yang paling utama, bahkan bisa dijadikan tawassul untuk kesembuhan. Karena tawassul dengan amal saleh, ya.
Ini diantara yang harus dipahami soal keutamaan air ini. Ya baik sifatnya, ya kalau sekarang kan ada dibuatkan sumur bor ataupun sumur biasa, atau mungkin sekarang kan ada ATB. Udah masjid ini saya yang bayar ATB-nya atau saya yang pasang ATB-nya. Ya, dan begitu seterusnya. Tapi walaupun demikian Bu, bicara soal minum ini yang harus Ibu pahami, ada di sana minuman-minuman yang haram. Tidak semua air boleh diminum. Apa saja minuman yang haram itu? Yang pertama al-muskirat, minuman yang memabukkan. Dan itu tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 90. Innal khamra wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ingat bahwa khamar itu bagian daripada amal setan. Tinggalkan agar kalian beruntung. Ini yang pertama. Jangan minum khamar. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua, jangan minum racun. Minum racun seperti orang yang bunuh diri, minum racun. Haram, tak boleh. Karena Rasul mengatakan la dharara wa la dhirar. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Tak boleh. Badan ini milik Allah, bukan milik kita. Jangan disakiti dengan minum minuman racun. Racun serangga, racun tikus, racun kecoa, macam-macam diminum dia. Tak boleh. Kemudian yang ketiga, an-najasat. Air najis tak boleh diminum. Air najis itu tidak boleh diminum. Kemudian juga termasuk laban al-jalalah. Jadi laban al-jalalah adalah air susu yang dihasilkan dari hewan yang disebut jalalah. Jalalah itu hewan yang dibesarkan dari makanan-makanan yang najis. Jadi ada hewan, kayak umpamanya ibu naro lele di sepiteng Bu, ya. Lah ibu naro lele di sepiteng itu kan lele besarnya kan karena makan kotoran kan Bu. Itu disebut jalalah namanya Bu. Ibu tidak boleh makan lele yang hidup di sepiteng itu, kecuali lele itu kemudian diletakkan di air bersih paling lama 3 hari, paling sebentar 3 hari, paling lama ya terserah. Dikasih makanan bersih dulu, makanan suci dulu, baru mungkin setelah lebih dari 3 hari baru boleh dimakan. Tapi kalau langsung ibu ambil dari sepiteng, langsung digorok kemudian dimakan, itu tidak boleh Bu. Itu namanya hewan jalalah. Tidak boleh. Makanya sebaiknya jangan naruh lele di sepiteng Bu. Itu maksud pada jalalah. Jadi jalalah tidak mesti, ini contoh saja jalalah itu apa gitu ya. Termasuk juga kalau ada kambing, ada unta, ada sapi, dia makan kotoran yang najis, maka itu air susunya tidak boleh diminum tuh. Itu namanya labanul jalalah, namanya tidak boleh. Termasuk juga seseorang minum dari hewan yang campuran, hewan campuran. Yang satu haram bapaknya atau ibunya suci umpamanya. Ya contoh sajalah walaupun mustahil. Bapaknya anjing, ibunya kambing. Itu anaknya jadi apa tuh? Ya. Jadi si kambing ini hamil karena dihamili si anjing. Itu namanya kan hewan yang berbeda ya, yang satu halal yang satu haram kan Bu. Ini kalau ada turunan-turunan kayak gini Bu, maka ke bawahnya enggak boleh diminum air susunya. Ini juga enggak boleh juga sama. Kemudian juga termasuk larangan adalah minum di bejana emas atau perak. Itu juga harus dipahami. Tidak boleh minum di bejana emas ataupun perak. Tapi masyarakat muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada air-air yang sifatnya khusus, seperti ibu minum air susu. Air susu ini kan ada hukum-hukumnya kan Bu. Apa saja sunnah-sunnah minum air susu itu? Pertama, ya biasalah baca basmalah umum ya. Karena memang setiap makan minum itu dianjurkan baca basmalah. Kemudian yang kedua, berdoa setelah minum. Doanya Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami karena susu ini dan tambahkan kami darinya. Ini berdoa setelah minum air susu. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada orang yang memberikannya. Jadi kalau ada orang yang memberikan susu kepada ibu, kemudian orang itu, maka ibu harus mendoakan orang yang ngasih susu itu. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahi kami karena makanan ini dan berilah kami makanan yang lebih baik darinya, dan berkahi orang yang telah memberinya. Kemudian juga disunahkan berkumur-kumur Bu, karena Rasul mengatakan innalahu dasman, sesungguhnya susu itu memiliki lemak. Makanya kalau harus minum susu, ibu mau sholat mau apa, berkumur-kumur. Itu sunnah. Ya. Nah, kemudian juga ada air yang memang memiliki hukum khusus seperti air zam-zam. Nah, itu juga memiliki hukum khusus buat air zam-zam itu. Dan disunahkan kalau minum menghadap kiblat gitu ya. Kemudian baca basmalah dan jangan lupa
banyak-banyak berdoa. Dan boleh seseorang itu minum air zam-zam sepuasnya ya, sambil berdoa, karena memang Rasul mengatakan ma'u zam-zam lima syuribalah, air zam-zam itu dikabulkan kepada setiap doa para peminumnya. Jadi ibu kalau habis umroh bawa zam-zam kan gitu ya, jadi ibu bisalah untuk minum di rumah sambil berdoa gitu ya, karena itu doa air zam-zam peminumnya pasti akan dikabulkan. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada pembahasan hadis yang kita bahas di sini, bahwa kita dilarang minum berdiri, artinya kita disuruh minum duduk. Kita disunahkan minum duduk, jangan berdiri. Kenapa demikian? Sebab banyak sekali kenapa Nabi SAW melarang ya tidak boleh minum sambil berdiri itu. Rupanya Nabi SAW 14 abad yang silam itu ketika mengatakan la yashrabanna ahadum minkum qa'ima, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ini kan alamat dari alamat nubuwah, Bu. Ini alamat kenabian. Nabi tahu akan madaratnya minum sambil berdiri. Walaupun Nabi tidak pernah meneliti seperti penelitian yang dilakukan orang sekarang kan, Bu. Orang sekarang kan diteliti. Setiap apa yang diucapkan Nabi kan diteliti. Oh, rupanya bahwa orang minum berdiri itu bisa mengakibatkan gangguan sistem pencernaan umpamanya. Bisa menjadikan perut kembung, ya. Kemudian juga bisa tersedak, bisa gangguan lambung dan begitu seterusnya kan kalau dalam ilmu kesehatan kan, Bu ya. Bahkan saya pernah ngobrol, Bu, dengan salah seorang ikhwan lah di Batam ini. Dia mengatakan, betul lah Ustaz, kenapa Nabi itu melarang kita minum sambil berdiri itu. Dulu katanya saya sering sakit pinggang, sering sekali sakit pinggang. Padahal minum air putih itu selalu katanya. Katanya orang kalau suruh minum air putih itu suka hilang sakit pinggangnya. Akhirnya kemudian saya terbaca kenapa Rasul melarang tidur sambil minum sambil berdiri. Jadi saya coba, saya tidak pernah minum sambil berdiri Ustaz, kata dia. Saya pokoknya dalam kondisi apapun pasti saya minum duduk. Lah setelah saya amalkan katanya kan, minum sambil duduk itu, subhanallah, hilang sakit pinggang saya Ustaz katanya. Ini pengakuan ikhwan kita kan itu. Ya kita yakin saja insyaallah kan, karena bagaimanapun Nabi SAW ketika melarang sesuatu itu pasti ada madaratnya kan. Maka ketika dilarang minum berdiri berarti yang disunahkan minum duduk. Lah ketika minum duduk pasti ada faedahnya. Ya pasti ada faedahnya secara kesehatan gitu ya. Jadi itulah memang nubuah dari nubuah kenabian. Tapi kalau kita langgar selalu kita minum berdiri pasti akan banyak penyakit yang datang. Dan ibu bisa tanyalah ke para dokter dan spesialis kesehatan gitu kan tentang bahaya minum berdiri, atau mungkin bisa dilihat di Google kan, mesti nanti ketemu tuh. Wallahu alam, ini diantara faedah hadis ke-11 tentang larangan minum berdiri.